Di balik selimut kabut yang tak pernah benar-benar pergi, berdirilah sebuah gunung yang menyimpan ribuan misteri. Di balik landscape indahnya, dia menyimpan sisi lain yang sulit dijelaskan. Hutan yang lebat, lembah yang sunyi, dan jejak dari berbagai tragedi menjadikannya salah satu gunung dengan segudang misteri. Ada satu kisah yang tak bisa hilang dari ingatan, di mana sebuah burung besi raksasa mengakhiri perjalanan terakhirnya di sini. Ya, di balik curamnya tebing dan lereng-lereng yang sunyi ini. Dan kali ini, saya akan mengajak kalian melihat dari sudut yang jarang tersentuh manusia, melalui perjalanan mata kamera, menembus keindahan dan rahasia Gunung Salak. Oke, drone-nya udah ready ya. Kita langsung gas terbang aja. Drone-nya taruh di situ aja deh, Mi. Sorry, Mi. Itu tuh, yang aman aja. Oke, udah ready. Gua kalibrasi dulu. Bentar ya, benerin Google. Rasa kurang enak. Oke, sip. Mi, aman, Mi? Acro mode armed. Oke, acro mode arming, take off. Nah, jadi gue balik lagi ke terbang di Bogor, di situ Taman Sari ya. Tadi udah dari pagi sebenarnya ke sini. Cuman nyari titik take off yang enak gitu buat sambil bikin konten. Karena di sekitar ini banyak yang nyetel musik, coy. Ya, ini lokasi take off-nya sekali lagi gue sebut ada di Desa Taman Sari, lebih tepatnya di Setu Taman Sari. Dan ya cuaca di Gunung Salak bisa kelihatan ya, lagi berkabut, emang lagi agak mendung. Karena ini di sini pun tadi sempat hujan. Oke, 1 menit pertama baru 700 meter. Karena drone-nya gue setting santai banget ini. Dan dari sini kita ambil ke kanan ya. Nah, jadi di sebelah kanan ini ada sungai. Nih, namanya Sungai Citiis. Nah, di depan kita ini nih. Jadi Sungai Citiis ini adalah sungai yang berhulu sungainya ya tepat di tengah-tengah lereng Gunung Salak ya. Untuk pertama-tama kita ikutin dulu aja ya sungainya ya. Ya, walau gue udah berkali-kali terbang di Gunung Salak ini, tetap ya namanya longreng, rasa tegangnya rasa tegangnya nggak hilang-hilang, coy. Ya, sungainya bisa dilihat ya, tuh kelihatan lagi kering, dan di sebelah kiri itu ada lapangan golf, gue nggak tahu apa namanya. Oke, kita ambil ke arah ini ya langsung ya. Nah, kenapa penerbangan sekarang gue berani explore sungai dulu, apa dulu? Pakai baterainya udah lumayan, cuy, pakai baterai yang lebih gede, jadi lebih nyaman, nggak usah terlalu banyak mikirin flight time atau baterai yang takut habis. Oke, pertama gue bakal ke arah puncak 2 dulu ya. Ini nggak tahu gue bakal ke puncak 1 atau enggak. Kalau dari titik ini gue belum pernah terbang ke puncak 1 sih. Jadi masih di puncak 2 aja. Nah, ini dia Sungai Citiis ya, dari tadi di bawah ya. Tuh, jadi hulu sungainya tepat banget di
tengah-tengah lereng Gunung Salak. Oh ya, kalau kalian pernah tahu, dulu ada kejadian di mana pesawat Sukhoi menabrak lereng Gunung Salak ya, di tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, jadi sampai saat ini, mungkin kalau kita nge-explore si Sungai Citiis ini yang berada di bawah, itu sisa-sisa bangkai pesawatnya masih bisa dilihat cuy. Ya, gue tahu karena gue nonton itu ya, ada konten kreator yang bikin konten menyusuri Sungai Citiis itu sampai ke atas sana. Dia masih nemuin bekas ban pesawat dan lain-lain lah. Dan oleh warga sekitar, terutama warga Bogor ya, warga Bogor tuh Gunung Salak ya terkenal mistisnya ya, angkernya ya. Dan ya selain terkenal mistisnya, angkernya, juga untuk mendaki ke sini ini terkenal jalur pendakiannya yang lumayan ekstrim, apalagi pendakian Gunung Salak via Aji Saka yang gue udah pernah bikin videonya juga ya. Gue mendaki langsung via Aji Saka. Itu jalurnya lumayan ekstrim cuy, lumayan terjal. Makanya sampai beberapa pendaki menjuluki Gunung Salak ini raja terakhir di Jawa Barat. Kalau dari ketinggian, sebenarnya ketinggiannya nggak terlalu tinggi, masih berada di kisaran 2000-an mdpl, 2100 apa 2000 berapa, gue lupa, nanti gue cantumin ya. Jadi Gunung Salak itu terdiri dari beberapa puncak, dimana yang pertama ini gue mau ke puncak Fajar Kencana dulu. Kemudian di belakang nih, puncak Fajar Kencana itu ada di belakang, tepat di depan kita tuh, yang masih jauh di sana. Nah, di belakangnya lagi kan ada puncak nih, itu puncak 2 Gunung Salak atau puncak Prabu. Nah, oke, kita ke puncak Fajar Kencananya dulu ya. Kali ini drone-nya gue setting slow ya, biar lebih menikmati penerbangannya walaupun jempol gue gemeteran. Nah, kalau kita mendaki lewat jalur Fajar Kencana, jalurnya berada di punggungan gunung yang di kanan sana. Oke, kita ambil ke ini, kalau nggak salah ini puncak Fajar Kencana di depan ini nih. 6 minutes. Itu di sebelah kiri kayak ada garis gitu, jalur sungai kah atau bekas longsoran? Karena setahu gue di bawah kayak jalur pendakian ya. Tapi bukan dari situ sih, setahu gue tidak ada jalur pendakian di situ. Nah, oke. Ini gue bakal ambil ke, nah ini kalau nggak salah nih Fajar Kencana tuh ini yang depan. Karena gue juga pernah mendaki ke sini ya. Oh, sinyalnya. Kayaknya gue terlalu nunduk kepala gue. Oke, kita pelanin drone-nya. Kita ambil ke arah kiri ya. Nah, ini puncak 7 minutes. Fajar Kencana, cuman ya ada pendaki noh. Nah, itulah puncak Fajar Kencana ya, di bawah ya. Kelihatan tuh ada pendaki. Cuman gue nggak berani nyamperin, nggak berani terbang lebih dekat. Nah, dari puncak Fajar Kencana kita kesini langsung ke puncak 2 Gunung Salak. Wow, sinyal MBPS dari tadi udah kuning-kuning. Nah, kebayang nggak tuh jalur pendakiannya kayak gitu tuh, seberapa miring Gunung Salak. Ya, selain pendakiannya, jalur pendakiannya yang lumayan terjal ya, Gunung Salak ini juga terkenal akan hal mistisnya. Karena Gunung Salak ini menurut kepercayaan legenda sejarah ya, inilah asal usulnya kerajaan Pajajaran tuh ya di
kaki Gunung Salak ini, yaitu Kerajaan Salaka Tarumanegara. Dan Kerajaan Salaka Tarumanegara itu dipercaya asal usulnya Kerajaan Pajajaran ya, kerajaan terbesar di Jawa Barat. Dan ya, di depan kita adalah puncak 2-nya, nggak kelihatan ya, ya gitulah. Kategori Gunung Salak tuh masih tertutup ya. Oke, gue putar balik. Karena cuacanya mendung juga ya, jadi kurang kelihatan. Nah, di bawah itu puncak 2. Nah, gue pernah mendaki sampai puncak 2 situ. Oke, sekarang gue bakal nyoba melintasi jalur dari Simpang Paralon ya kalau di bawah itu. Jadi jalur dari puncak Fajar Kencana tadi menuju puncak 1. Kita coba ya. Mengapa Gunung Salak menjadi gunung yang penuh misteri? Ya, Gunung Salak diambil dari nama Salaka, yang lebih lengkapnya Salaka Nagara, yaitu sebuah kerajaan yang diyakini sebagai asal-usul semua kerajaan di tanah Pasundan. Memang gunung ini tidak terlalu tinggi. Puncak tertingginya hanya berada di 2211 mdpl. Namun faktanya, tingkat kesulitan sebuah gunung tak bisa diukur dari ketinggiannya saja. Jalur pendakian ke Salak terhitung sangat ekstrim. Di balik keindahannya, hutan yang rapat dengan vegetasi yang padat tak jarang bisa menyesatkan pendaki. Belum lagi kabut tebal yang bisa datang dan pergi tanpa terprediksi, semakin menambah tingkat kesulitan pendakian di sini. Tak hanya itu, jalur pendakian Salak terkenal sadis dengan tanjakan-tanjakan ekstrim yang selain berbahaya juga sangat menguras fisik dan mental. Ditambah segudang tragedi masa lalu seperti cerita hilangnya pendaki, tewasnya pemburu, sampai kecelakaan pesawat Sukhoi yang menabrak lerengnya di tahun 2012 menyisakan banyak catatan kelam tentang Gunung Salak. Ya, semua itu menjadikan gunung ini sebagai gunung yang kental akan hal mistis dengan segudang misterinya. Pantas saja sebagian besar pendaki memberikan predikat raja terakhir kepada Gunung Salak. Sampai Salak sih. Salak 2, Puncak Prabu, Mountain Salak 2180 mdpl. Oke. Sebelumnya gue belum pernah melakukan penerbangan ini sih. Jadi ke puncak 1-nya. Tapi kita coba, nggak usah terlalu dipaksain. Ke tambah ketinggian. Dan kalau nggak salah lokasi di mana pesawat Sukhoi menabrak itu ya di area dekat-dekat puncak 1 ya, di jalur sini nih. Di lereng-lerengnya. Bisa nggak ya? Nah, gue harus agak nengok ke arah kiri deh. Puncak 1-nya yang sebelah kanan ya kalau nggak salah ya. Itu puncak 1 sebelah kanan. 10 minutes. Sinyalnya cuy. Kayaknya kalau ke puncak 1 gue nggak berani mepet rendah-rendah ya. Nah, puncak 1-nya ada di yang di depan sana tuh. Oke, gue mau langsung ambil kiri aja. Apa di sini puncak 1-nya? Ya, gue kurang tahu deh yang kanan apa yang kiri. Soalnya gue belum pernah melakukan pendakian ke puncak 1 juga. Kalau mau mendaki gunung ke puncak 1-nya itu bisa lewat jalur Cimelati atau jalur Cidahu. Atau kalau mau lewat Pasiringit juga bisa kalau nggak salah ya. Cuma kalau lewat Pasiringit itu jalur pendakiannya lumayan panjang banget. Nah, sorry ya, puncak 1-nya kurang dieksplor begitu banyak. Karena gue nggak berani terbang rendah dari sini. Wah, sinyalnya coy. Aman sih sebenarnya sinyalnya.
Cuman karena gue belum pernah melakukan penerbangan sampai muterin Gunung Salak gitu ke puncak 1. Jadi ya gitulah. Cari aman ya. Dan penerbangan baru 11 menit ya. Gue sampai lupa ngontrol jarak loh. Tadi jaraknya berapa kilo antara puncak 2 dan puncak 1. Ya udah nggak apa-apa. Ini gue coba turun dulu ya, sambil nanti lihat jalurnya, apakah gue bisa mengeksplor lagi. Kalau dilihat dari baterai sih harusnya masih bisa mengeksplor lebih lama, cuman gue lihat patokannya dulu ya. Lihat patokannya lebih aman gitu. 12 Soalnya kalau dari sisi telemetri loss tuh kan, telemetri loss. Asyik, ngeri. Berarti gue terlalu ke kanan coy. Selama melakukan penerbangan long range ini baru kali ini remote gue nyanyi telemetri loss. panik. Oke, kita balikin dulu ke punggungan gunung yang ada di sebelah kiri. Ini gue terbangin tinggi. Harusnya kalau udah di punggungan gunung yang ini yang depan harusnya udah aman ya, karena ini jalur tadi gua terbang naik lewat sini. Oke, kita coba lihat Gunung Salaknya. Nah, ini gue nyari bisa buat thumbnail tuh. Keren ya. Kita coba explore lewat tengahnya ya, nggak lewat tengahnya sih, gue pengen coba eksplor tipis-tipis ngeliatin gimana kondisi lereng Gunung Salaknya. Nah, jadi kondisi lerengnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat terjal banget. Itulah makanya pendakian ke Gunung Salak ini merupakan pendakian yang lumayan berbahaya ya. Tuh, lereng-lereng di tengahnya terjal banget. Amit-amit ya kalau lagi mendaki, jangan sampai kejadian jatuh. Makanya buat teman-teman pendaki, jaga diri ya kalau mendaki, utamakan keselamatan. Apalagi di Gunung Salak ini, hindari mendaki malam-malam apalagi sudah gelap, karena cuaca di Gunung Salak ini lumayan random ya. Karena hutan Gunung Salak pun terkenal dengan sebutan hutan atau Gunung Halimun Salak. Yang Halimun itu dalam bahasa Sunda itu artinya kabut ya. Jadi kalau di Gunung Salak itu ya, kalau kalian misalkan mendaki lagi cerah, tiba-tiba kabut bisa datang tiba-tiba cuy, bisa langsung nutupin jalur dan yaitu rawan nyasar. Ditambah konturnya yang seperti ini ya, banyak lembah-lembah dan tebing-tebing terjal. Jadi lumayan sangat, ya bukan lumayan lagi ya, sangat berbahaya. Ya sebelum ke gunung ini latihan dulu lah, perbanyak ilmunya, perbanyak pengetahuannya tentang mendaki gunung, terutama ke Gunung Salak ini. Oke, gue mau sedikit ngelihat lagi puncak Fajar Kencana ya. Karena ya cuman di puncak, kalau di Gunung Salak tuh ya cuman di puncak Fajar Kencana kita bisa ada tempat yang lumayan sedikit terbuka, nggak ada pohon-pohon, jadi kita bisa ngesut pendaki yang ada di situ. Nih kalau nggak salah ini ya puncak Fajar Kencana ya. Dan kaki saya sudah mulai gemeter. Oke. Nah itu puncak Fajar Kencana. Kelihatan ada yang gerak-gerak ya. Berarti kayaknya ada pendaki. Tuh. Nah itulah di bawah ya puncak Fajar Kencana. Oke, saatnya kembali lagi. Walaupun baterainya masih banyak, tapi gue udah gemeteran dan penerbangan udah 15 menit, jadi cukup ya. Tuh di bawah lagi berkabut banget cuy. Jadi gerimis dari tadi pagi. Wah, akhirnya berhasil mengelilingi Gunung Salak ya. Puncak 2, puncak 1 walaupun nggak
sampai mepet-mepet banget puncak satunya. Ya, karena kalau buat terbang longreng, kalau mau mengeksplor hampir sebagian besar keseluruhan Gunung Salak ya paling enak spotnya di sini, di Setu Malasari. Karena tepat banget berada pemandangannya langsung ke tengah lembahnya ini. Jadi puncak 1, puncak 2, puncak Fajar Kencana itu bisa kelihatan jelas dari Setu Taman Sari ini. Oke. Oke. Terbang rileks. Jadi ya sedikit ngobrol-ngobrol soal FPV ya. Tadi kan udah sedikit banyak ngebahas Gunung Salak. Nah sekarang sedikit banyak ngobrol soal FPV. Ini kenapa drone gue dari tadi lambat gitu eksplornya. Jadi angle kameranya gue rubah cuy, agak gue turunin. Kenapa diturunin? Ya pertama biar eksplornya bisa lebih santai. Kedua memang disaranin juga sama salah satu master FPV, Om Chris. Nih, kameranya diturunin aja soalnya kalau penonton YouTube ini biar bisa ngelihat lebih jelas pemandangan, apalagi kalau drone puncak gunung kan pemandangan rata-rata ada di bawah ya. Jadi kalau kameranya diturunin ya bisa lebih melihat ke bawah gitu. Dan iya ternyata lumayan enak juga angle kameranya gini, jadi nggak terlalu ngebut-ngebut drone-nya buat explore tuh mantap. Ya ini aku udah mulai turun. Oke, ini di posisi titik gua take off udah mulai gerimis hujan. Dan jarak drone masih 2,3 km. Kita buru-buru aja turun ya. Tadinya gua masih mau explore sekitaran sini. Cuman posisinya udah gerimis. Jadi kita langsung aja ke titik landingnya atau ke home point-nya. Mudah-mudahan nggak ada orang ya, soalnya di sini selalu rame cuy. Soalnya gue suka gemeteran. Oke, sudah sampai lagi di Desa Taman Sari. Tinggal 1,5 kilometeran lagi. 1,5 kilometer lagi. Oke, kita ambil rada ke kiri. Udah mulai gerimis. Nah, di bawah tuh ada tempat glamping tuh. Dan ya situ Taman Sarinya ada di depan sana. Wah, gerimis, gue ngeri remote-nya ini. 19 minutes. Oke. Oh itu danaunya, hampir gua nyasar. Oke. Danaunya udah kelihatan dari sini, tuh kan kelihatan kan hujan ya. Oke. Nah, kamera udah mulai basah tuh. Oke, dari sini pelanin. Karena di danau biasanya banyak pengunjung yang lagi jalan-jalan, healing, lagi jogging. Oke, pelanin. Jaga ketinggian. Aduh, kameranya ketutup air. Minutes. Descend. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hujan cuy, hujan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Ya jangan lupa di komen, like, subscribe. Gua Sade Herawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hujan.